Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ellen Alvia dari Prodi Otomasi Perkantoran NIM 23181 akan menjelaskan tentang rapat. Rapat, suatu pertemuan yang dilakukan oleh sejumlah orang yang berkumpul dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan. Menurut Rianto Theo dan Diwibawarudi F, adalah komunikasi timbal balik dengan sarana bahasa antara dua orang atau lebih untuk memperdalam suatu masalah, agar dapat mencapai kesepahaman dan memutuskan pengambilan langkah tertentu dalam rangka suatu kerja sama yang tetap. Rapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu rapat formal dan rapat non-formal. Rapat formal dapat direncanakan dokumen-dokumen lengkap. Rapat non-formal ialah rapat mendadak. Bagian penting dalam rapat, sebelum rapat harus mempersiapkan agenda rapat, peserta rapat, undangan, daftar hadir, materi yang dibahas, menyiapkan ruang rapat, akomodasi transport, konsumsi rapat. Pada saat rapat, notulensi rapat. Setelah rapat selesai, notulen atau berita acara rapat. Apa saja yang dilakukan sebelum rapat? Membuat agenda rapat dan susunan acara rapat. Agenda rapat biasanya daftar yang berisi pokok-pokok permasalahan yang akan dibicarakan dalam suatu rapat. Susunan rapat ialah rincian atau penjabaran lebih lanjut dari topik-topik dalam agenda rapat. Bukan peserta rapat. Menyusun daftar para peserta rapat yang akan diundang, kemudian konsultasikan kembali dengan pimpinan rapat apakah ada penambahan atau pengurangan peserta rapat. Menentukan peserta rapat, menyusun daftar para peserta rapat yang akan diundang, kemudian konsultasikan kembali dengan pimpinan rapat apakah ada penambahan atau pengurangan peserta rapat. Membuat undangan rapat. Undangan yang dibuat dalam memenuhi beberapa syarat, menggunakan kop surat atau kepala surat, mencantumkan nomor surat undangan serta tanggal pembuatan, mencantumkan perihal undangan rapat, mencantumkan nama-nama orang yang diundang rapat, mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat rapat seperti senggalakan, ditandatangani oleh pejabat yang bertanggung jawab atas surat tersebut. Membuat daftar hadir rapat. Ada dua macam daftar hadir, buku tamu, daftar hadir. Mempersiapkan bahan rapat. Bahan rapat yang perlu dipersiapkan antara lain sebagai berikut: agenda rapat, notula atau hasil rapat yang lalu apabila rapat tersebut merupakan kelanjutan dari rapat sebelumnya, bahan yang akan dibicarakan dalam rapat. Mempersiapkan peralatan dan perlengkapan rapat. Whiteboard lengkap dengan spidol dan penghapus, file flip card lengkap dengan spidolnya, LCD projector, sound system lengkap dengan mikrofonnya, map atau tas yang digunakan untuk memperlengkap bahan rapat, blok not dengan pulpennya, name tag untuk peserta, laptop atau komputer. Mempersiapkan ruang rapat. Hal-hal yang harus dipersiapkan sehubungan dengan pengaturan ruang rapat adalah sebagai berikut: cahaya penerangan, ventilasi udara, pengaturan tempat duduk. Ini adalah contoh pengaturan tempat duduk. Ada yang berbentuk model teater, model bentuk U, model kelas,
model konferensi, model berongga, model lingkaran, atau oval. Akomodasi atau penginapan. Pada rapat yang dilakukan lebih dari satu hari, biasanya para peserta rapat akan menginap di suatu tempat. Untuk itu, sekretaris harus mengatur pemilihan tempat yang cocok untuk pelaksanaan rapat tersebut, mulai dari pemesanan tempat, bagian kamar, hingga pengecekan terakhir akan kesiapan penginapan untuk peserta rapat. Transportasi. Jika suatu rapat tidak dilaksanakan dalam kantor, tentunya transportasi para peserta rapat ke tempat rapat harus dipersiapkan. Jika harus menyewa mobil atau bus, maka sekretaris harus menyiapkannya. Konsumsi rapat berupa makanan ringan atau snack atau makanan berat untuk para peserta rapat harus disiapkan agar para peserta rapat nyaman dalam mengikuti kegiatan rapat. Cara penyajian sebagai berikut. Disajikan sebelum peserta rapat duduk, disajikan selama rapat berlangsung, disajikan pada waktu istirahat dengan cara mengambil sendiri, disajikan secara kombinasi. Pada saat rapat, notulensi rapat, identitas rapat, jumlah peserta, nama pimpinan rapat, aktivitas atau tindakan-tindakan yang diambil, hal-hal yang berhubungan, usulan-usulan, beberapa keputusan yang diambil, hari, tanggal, jam, dan tempat rapat. Agenda sementara untuk yang akan datang, waktu mulai dan berakhirnya rapat, lampiran-lampiran bila diperlukan. Setelah rapat, menyusun notulen yang baik dan rapi, seperti yang ada di contoh yang ada di gambar ini. Itu materi tentang rapat. Berikut adalah materi tentang peralatan dan mesin kantor. Peralatan kantor. Peralatan kantor adalah semua benda yang dapat digunakan untuk membantu tata cara dalam menghasilkan pekerjaan kantor. Pembekalan kantor. Perabotan kantor, peralatan atau perlengkapan kantor, mesin-mesin kantor, pesawat kantor, interior kantor. Perabotan kantor, segala macam barang atau benda kantor yang berfungsi sebagai penunjang terhadap pekerjaan kantor. Contoh seperti ada kursi, meja, rak, dan lain sebagainya. Pembekalan kantor, peralatan atau perlengkapan kantor, yaitu barang-barang yang digunakan untuk menghasilkan suatu pekerjaan yang diharapkan di kantor. Peralatan dan perlengkapan kantor dibagi jadi dua, yaitu peralatan kantor habis dipakai, peralatan kantor tidak habis dipakai. Peralatan kantor habis dipakai, yaitu peralatan kantor yang hanya dapat dipakai sekali saja, seperti kertas, map, klip, karet, ballpoint, amplop, dan lain sebagainya. Peralatan kantor tidak habis pakai, yaitu peralatan kantor yang dapat digunakan untuk jangka panjang, seperti LCD proyektor, stapler, meja, gunting, garis, dan lain sebagainya. Pembekalan kantor. Mesin kantor yaitu segala macam mesin kantor yang digunakan untuk penunjang proses pekerjaan kantor. Mencatat, mengirim, menggandakan, dan mengolah bahan keterangan secara mekanik maupun elektrik, misalnya mesin komputer, stensil, OHP, mesin fotokopi, dan sebagainya. Seperti contoh mesin kantor, ada pengetikan surat, printer,
dari presentasi saya. Bila ada salah kata kurang lebihnya mohon dimaafkan.